Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab tentang sunnah di bulan suci Ramadan. Sunnah yang ke-11, al-iktsaru min tilawatil Qur'an bitadabbur. Faqad warada fil athar Ramadan wa syahrul Qur'an. Sunnah di bulan suci Ramadan yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim bitadabbur. Tadabbur itu artinya dengan perlahan-lahan dan berusaha untuk memahami maknanya. Jadi jangan mengejar cepatnya saja, tapi terburu-buru dan hilangnya hukum-hukum tajwid di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Nabi mengatakan, bacalah Al-Qur'an itu dengan memperindah, bacalah Al-Qur'an itu dengan menempatkan huruf pada tempatnya. Jadi dituntut bagi kita membaca Quran bukan hanya sekedar cepat, tapi pertama menempatkan makharijul huruf pada tempatnya, dan yang kedua belajar untuk tadabbur. Tadabbur itu menghayati pelan-pelan. Al-Quran itu walaupun kita tidak mengerti maknanya, tapi kalau kita membacanya dengan perlahan-lahan, insya Allah dipastikan akan tembus. Logikanya, kalaulah mungkin lagu-lagu itu bisa membuat hati kita tersentuh, nyanyian-nyanyian yang mungkin bahkan kita tidak mengetahui maknanya, itu bisa membuat air mata kita mengalir, apalagi Al-Quran. Al-Quran ini bukan sembarangan ucapan, ini firman-Nya Allah, ucapannya Allah. Sehingga Allah sendiri yang mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an itu aku turunkan di atas gunung, maka gunung itu akan meleleh. Karena gunung itu tidak mampu. Ra'aitahu khashi'an mutasaddian, dia akan tertunduk dan mungkin bisa meletus gunung itu. Saking tidak kuatnya gunung itu. Dan Al-Qur'an itu diturunkan kepada kita, kepada manusia, yang pada intinya sebenarnya kita semua sulit untuk membacanya. Pada aslinya tidak mungkin kita bisa membaca firman Allah itu. Ini kan ucapannya Allah. Tapi karena itu sudah lewat lisannya Nabi Muhammad, maka kita pun dimudahkan. Maka terkadang kita sulit untuk membaca Al-Quran, itu wajar. Karena sebenarnya ini bukan bacaannya kita. Tapi subhanallah, Allah mudahkan Al-Quran itu lewat lisannya Nabi Muhammad. Fahal lidzikri fahal min mudakkir. Sehingga Allah lewat lisan Nabi Muhammad membacanya terlebih dahulu, sehingga Allah mudahkan bagi kita untuk membacanya. Tapi pun tidak semua orang bisa membaca Al-Quran. Berapa hari saat ini kita telah membaca Al-Quran? Hari ini hari kelima. Kalau Imam Syafi'i itu 2 kali khatmaten dalam satu hari. Pagi, siang itu 1 kali khatam. Malam ketemu fajar 1 kali khatam lagi, 2 kali khatam. Mungkin kita bingung, kok bisa ya sampai 2 kali khatam? Terbiasa. Dan Allah berikan keberkahan waktu.
Jadi dimensi waktunya dengan dimensi waktu kita itu sudah berbeda. Kalau kita ini Allah udah cabut keberkahan waktunya. Saya 5 hari udah tidak terasa, hari yang kelima. Ini kalau para ulama-ulama kita membuang 1 hari Ramadan tanpa ada ibadah, itu air mata yang mengalir, yang keluar dari matanya. Kalau kita kan tidak, biasa-biasa saja. Makanya kita berbeda dengan para ulama-ulama kita. Ramadan lewat begitu saja tanpa Al-Quran yang kita prioritaskan. Al-Quran ini turun di Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah turunkan Al-Quran. Sehingga sebenarnya Ibu, Bapak, kita itu tahu hati kita itu kotor atau tidak. Itu sebenarnya barometernya itu Quran. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, hadisnya yang berbunyi, Sayyidina Utsman bin Affan berkata begini, "Idza tahura al-qalbu lam tashba' min qira'atil Qur'an." Kalau hatimu bersih, maka lisanmu tidak akan pernah kenyang dengan Al-Qur'an. Jadi pemahaman makna itu, kalau hatimu kotor, maka kau tak akan pernah bisa membaca Al-Quran itu dengan lama. Nggak bisa. Nggak bisa. Suka tak suka. Bukan masalah pandai atau tidak pandai. Enggak. Ini masalah hati. Kalau hati orang itu bersih, insya Allah dia tidak akan pernah kenyang dengan 1 lembar. Dia tambah lagi. Dia tambah lagi. Dia tambah lagi. Apalagi tak baca Quran. Kalau tidak baca Quran itu jangan ukur kitanya. Berarti Al-Quran itu tidak mau dibaca oleh lisan kita. Jadi kalau kita lihat di rumah kita, Quran ada Quran, tak pernah terbuka, jangan pede dengan kitanya. Mungkin Quran itu tidak ridho untuk lisan kita membacanya. Sehingga Allah tak takdirkan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Kenapa lisan kita tak Allah takdirkan untuk membaca Al-Quran? Ada apa? Nah, inilah keimanan yang harus kita jawab dan tidak perlu dijawab satu persatu. Hanya pribadi saja yang menjawabnya. Berapa sudah 5 hari ini, 4 hari ini telah berlalu, berapa khataman atau berapa juz yang telah kita baca. Atau sudah berapa lembar yang telah kita baca. Intinya tadi mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan. Jadi kalau orang bertanya, amaliyah apalah yang paling afdol dilakukan di bulan Ramadan? Yang paling afdol ya Al-Quran. Bukan berarti salawat tidak, salawat jalan terus. Sedekah jalan terus. Tarawih jalan terus. Tapi amaliyah apa yang paling afdal? Qiraatul Quran. Makanya minggu kemarin telah kita bahas kan, kenapa Imam Malik jauh-jauh hari telah meliburkan fatwanya. Kenapa Imam Ahmad bin Hambal tidak membuka lagi majelis-majelis fatwanya. 1 minggu atau 2 minggu sebelum datangnya bulan Ramadan, majelisnya ditutup semua. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri lebih banyak untuk membaca Al-Quran. Sehingga Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, aku bingung, kata dia. Kok bisa orang itu sedih? Kok bisa orang itu gelisah dalam hidupnya? Padahal di tangannya itu ada Al-Quran. Kita kan tahu Quran itu kan cuman sekedar apa? Masuk anjing, Quran, apalagi pindah rumah, Quran, orang mati, Quran. Padahal ini Quran itu isinya ilmu. Quran itu isinya ilmu. Pengobat hati. Syifa'un lima fis sudur. Hati kita gundah gulana. Al-Quran obatnya. Tidak usah cari lain. Al-Quran. Buka Al-Quran di malam hari. Khusyukkan diri kita, insya Allah obat daripada segalanya. Tapi kan otak kita itu udah berubah. Mindset kita dengan Al-Quran itu sudah berubah. Jadi kalau ada tinggal hanya sekedar bacaan Quran itu, ada orang meninggal, baca taman Quran ini dan itu.
Ya, dia tidak tahu Quran itu adalah ilmu. Semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Sebelum adanya cap jempol, ini basmah, dalam bahasa Arab itu basmah, cap jempol itu, ya, sidik jari, Al-Quran udah bicara tentang sidik jari. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Apa kata Allah? Aku mampu untuk menyamakan sidik jari kalian. Sidik jari kita tidak sama. Tapi Al-Quran udah bicara dulu. Cuman umat Islamnya yang terlambat. Lupa. Sehingga Nabi Muhammad kan pernah nangis. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad tahu umatnya akan meninggalkan Al-Quranul Karim. Umatnya akan jauh dari Al-Quran, jauh daripada Al-Quranul Karim. Sehingga orang-orang orientalis itu, ya, orang-orang orientalis itu adalah orang-orang yang ingin menghancurkan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dia pelajari Al-Quran. Dia pelajari Al-Quran, dia pelajari kutubus sittah, dia hafalkan Al-Quran, dia hafalkan Bukhari, dia hafalkan Muslim. Dia tahu nih umat Islam semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin bobrok, semakin jauh dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya cuma sekedar bacaan saja. Bukan ilmu, bacaan. Padahal Al-Quran itu kan ilmu. Lautan ilmu itu ya Al-Quran. Jauh hari password mata. Kan baru-baru password mata itu. Surah Al-Mulk udah bicara tentang password mata. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Surat Tabarak. Farji'il basara, summarji'il basara karrataini. Apa kata Allah? Lihat matamu. Ada apa dengan matamu? 2 kali Allah ulang tentang mata. Orang barat dicek ada apa dengan mata. Ternyata mata kita pun berbeda-beda. Antum tak bisa buka HP saya. Kayak ini pakai mata. Makanya enak kalau HP pakai password mata. Kalau HP pakai password jempol tak bagus. Ya. Bapak tidur, bini ambil HP di kiri kanan. Terbuka. Cuman kalau password mata, mana dia nak jelakan mata? Aman makanya. Kalau password mata aman. Kalau password tangan tak aman. Pura-pura dia pegang kan. Kata dia terbuka apa itu. Cantik kata dia kan. Kalau password mata sedap. Sumarji'il basara, mata. Ada apa dengan mata? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu udah bicara. Cuman ya tadi itu, kita sebagai umat Islam terlambat. Terlambat dekat dengan Al-Quranul Karim. Jadi intinya perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan. Al-iksar min tilawatul Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. 1 huruf Allah berikan 10 kebaikan. 2 huruf 20 kebaikan. Walam yaqulu alif lam mim harfun. Bukan, Nabi Muhammad mengatakan bukan berarti alif lam itu 1 huruf, tidak, tapi alif harfun, lamun harfun. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Jadi kalau orang udah baca alif lam mim, berarti dia telah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau dia baca 1 lembar? Berapa huruf yang ada di Al-Quran tersebut? Hitunglah seorang. Saya sih tidak nak ngitung lah. Banyak benar lah. Ya, tapi udah tahu banyak macam gitu. Subhanallah. Payah nggak nak baca Al-Quran, nak membaca Al-Quran. Baik. Al-iktsaru min tilawatil Quran. Saya ingat waktu saya belajar di Yaman, ya, yang membuat saya waktu itu semangat untuk ngapal Quran. Saya lagi ngapal begini, tahu-tahu ada orang buta. Ada orang buta di samping saya. Dia kan punya Quran loh. Quran dia kan beda kan, timbul-timbul begini. Kebetulan ayat yang dia baca itu hafalan saya gitu. Saya hafal. Dia bacanya lancar betul. Dia gini, samping. Banyak dia baca. Buka lagi. Disitulah kita ketuk gak hati. Nengok orang yang karimul basar, orang yang Allah tak matanya tidak ada, tapi dia punya semangat yang Masya Allah untuk membaca
Al-Quranul Karim, apalagi kita, ya Allah. Allah berikan kita mata, Allah berikan kesehatan semuanya. Jadi saat itu buat semangat lagi untuk, oh tak bisa ini harus hafal nih Al-Quran ini. Penyemangat juga nengok dia begitu kan. Jadi kembali lagi, ya perbanyaklah untuk membaca Al-Quranul Karim. Al-iktsaru min tilawatil Quran bitadabbur waratil Qur'ana tartila, kata Allah. Ya, tartil itu ya pelan-pelan, untuk dibaca, pahami ayatnya pelan-pelan, maknanya. Kemudian al-iktsaru minas sunan, perbanyaklah sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan, karawatibus sholawat, seperti salat sunnah rawatib jangan dilewatkan, ya, qobliyahnya, ba'diyahnya jangan dilewatkan, salat sunnah hajat, ya, salat sunnah salat sunnah tahajud, ya, jangan dilewatkan, salat sunnah taubat, ya, salat sunnah tasbih, itu hal-hal yang jangan dilewatkan. Duha, ya, salat duha, wa tasbih wal awabin, salat sunnah awabin atau salat sunnah taubat jangan dilupakan. Intinya perbanyaklah di bulan suci Ramadan untuk mengerjakan sunnah. Kemudian yang ke-13, al-iktsaru minal a'mali shalihah, perbanyaklah berbuat amal-amal baik, kasedekah, seperti sedekah, wasilatul rahim, menyambung tali silaturahmi, wa hudurul majalisil ilm, hadir di majelis-majelis ilmu, seperti saat ini majelis ilmu, masya Allah, ya, di seberang ini saya kira cukuplah, ada subuhnya, ada zuhurnya, ya, masya Allah, malamnya lagi. Intinya tinggal kita mau atau tidak duduk di majelis ilmu. Wal i'tikaf, memperbanyak i'tikaf di masjid. Wal i'timar, kalau bisa ya umrah di bulan suci Ramadan. Nabi mengatakan, barang siapa yang umrah di bulan suci Ramadan, seperti dia haji bersamaku. Makanya umrah di bulan Ramadan pun mahal ya. Karena pahalanya punya besar dan masya Allah begitu ramai. Wal iqbal ala Allah, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mempersiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bihifzil qalbi wal jawarih wa da'watil ma'zura. Intinya di bulan Ramadan betul-betul kita itu mempersiapkan diri kita zahir dan batin. Ya, zahir dan batin kita betul-betul kita jaga, hati kita jaga, anggota tubuh kita jaga. Ini yang pernah kita bahas di awal-awal bab Ramadan. Tidak hanya sekedar berpuasa menahan lapar dan haus, tapi mata pun dijaga, tangan pun dijaga, kaki pun dijaga, tapi yang paling terpenting lagi lisan. Ya, jaga lisan. Ya. Hindari majelis-majelis ghibah, hindari banyak-banyak kumpul di siang hari. Jangan. Lebih bagus tak usah kumpul. Ya, sayang. Ya, sayang. Dalam hadis yang lain, Allah tak peduli. Ya. Kau nak ninggalkan makan, kau nak ninggalkan minum, bahasa hadisnya, kita terjemahkan pakai bahasa Pontianak ya. Ya. Allah tak peduli, kau tak makan ke, kau tak minum ke. Tapi kalau masih gibah, masih ngomongkan orang, masih janji palsu, masih membual apa semuanya, falaisa lillahi hajah. Allah tak butuh itu semuanya. Aku tak beri apa-apa. Udah. Jadi puasa itu ya hanya menahan lapar dan haus aja, gugurkan kewajiban. Tak dapat apa-apa, murni tak dapat apa-apa, sama sekali tak dapat. Yang menggugurkan kewajiban ya, jangan sampai tak kodok ya dia, jangan sampai tak berdosa ya. Jadi pahalanya itu tak dapat. Kan puasa itu kan yang nilai kan Allah, bukan yang lain. Tidak ada urusan sama orang lain pahala puasa itu. Dan Allah katakan, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu urusan aku, kata Allah. Wahai malaikat, puasa itu urusan aku dan aku yang akan membalas pahala daripada hamba-hambaku. Allah langsung. Bulan 6, bulan 5, bulan 4, bulan 3, bulan 8, bulan 9, itu Allah. Jadi Allah akan menilai puasa seorang hamba yang betul-betul meninggalkan tadi kizbu, bohong,
namimah, adu domba, ngomongkan orang, mandang sesuatu yang bukan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang dihalalkan, yang diharamkan, yang dihalalkan saja mandangnya dengan syahwat bisa membatalkan pahala puasa. Yang halal istri kita, mandang istri syahwat ya, bisa membatalkan pahala puasa. Bayangkan, makanya untuk memperbanyak iktikaf ya. Sehingga iktikaf di bulan Ramadan itu betul-betul sangat dianjurkan, bukan hanya di malam hari, di siang hari. Intinya yang lebih bagus itu iktikaf di siang hari. Tapi Pak Ustadz, saya kan kerja. Nah, kalau kerja lain lagi, kerja itu ibadah ya. Kerja itu ibadah Pak Ustadz, kerja itu ibadah ya. Jangan kira kerja itu tidak ibadah, kerja itu ibadah. Tapi kembali lagi tergantung yang niat. Kalau yang niat, ngapa kok kerja? Cari duit lah. Oh, dapat duit, pahalanya ada. Tergantung niat. Jadi kalau niatnya pahala, niatnya untuk menafkahi anak dan istri, bukan hanya sekedar untuk mencari duit, insya Allah pahalanya besar. Wal iqbal 'ala Allah bihifdzil qalbi, hatinya bersihkan. Buang berusaha kita untuk menjaga hati kita. Sehingga kalau dalam hadis yang lain itu, kalau ada orang yang buat kita marah, ini orang buat kita marah nih ya, maka kita dianjurkan oleh Nabi SAW mengatakan, falyaqul inni shaim, katakan kepada dia, aku ini lagi puasa. Bahkan Nabi menganjurkan seperti itu untuk mengatakan, agar kita menjaga hati kita, bersihkan hati kita. Nengok orang yang dipandang, bersihkan hati. Jangan sampai hati kita kotor, jangan sampai hati kita mengomentari orang lain. Wal jawarih wa da'awatil ma'surah, berdoalah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Makanya Allah katakan di ayat berikutnya ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketahuilah ya, sesungguhnya aku itu dekat dengan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa-doa hamba-hambaku. Tapi kita terkadang malas untuk berdoa. Ada orang itu sombong terkadang, ya, sombong. Ya, dia sombong untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kan permintaan dari bawah ke atas. Nah, kita ini orang bawah, kita ini hambanya. Yang kita minta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ijtihad fil ashril awakhir, bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri di ashril awakhir. Apa itu ashril awakhir? 10 terakhir bulan suci Ramadan. Wa taharri lailatul qadar, ya, untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar. Bahkan kata Al-Imamul Haddad dalam kitabnya Nasaihid Diniyah, beliau mengatakan Lailatul Qadar itu telah bisa kita dapati di awal Ramadan. Ya, di awal Ramadan. Di awal Ramadan itu ya, sudah bisa kita dapati Lailatul Qadar. Jangan pilih-pilih malam Lailatul Qadar itu. Ya, sehingga ungkapan Ibnu Arabi dalam ungkapan beliau mengatakan wa idza mararta bilayalin fa'taqid annaha Lailatul Qadar. Apabila engkau melewati malam-malam, yakinlah malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Udah selesai. Jadikan setiap malam Ramadan itu, yakini itu adalah malam Lailatul Qadar. Selesai. Kalau kita dari awal Ramadan sampai akhir, kita yakini amal ibadah kita itu setiap hari. Ya. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar kita isi dengan ibadah, insya Allah dapat. Nah, ciri-ciri orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, ini perlu dijaga Ibu Bapak. Yang perlu dijaga itu adalah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu paling penting. Itu syarat orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa harus sholat isya berjamaah? Mengambil hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan dalam sabdanya, man shalla isya fi jama'atin faka'annama qama nisful lail. Oman shallal subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Nabi mengatakan barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia telah menghidupkan separuh malam.
Sisa separuhnya lagi. Ya. Wa man shalla subha, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia telah menghidupkan seluruh malam. Nah, disitulah kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dua ibadah itu jangan kita tinggalkan. Ya, apalagi diisi dengan tarawih, diisi dengan witir, diisi dengan tahajud, diisi dengan tasbih, sempurna insyaallah. Tapi dua itu ya, diprioritaskan. Isya jangan sampai tidak berjamaah, subuh jangan sampai tidak berjamaah. Nah, yang paling penting adalah sebelum sholat tarawih, ini banyak dilupakan, ya, ba'diyah. Ba'diyah itu jangan dilupakan. Ba'diyah itu lebih afdol daripada tarawih. Banyak orang itu ya, habis sembahyang isya, ya, tembak tarawih, dia lupa. Ya, tarawih dengan ba'diyah itu martabatnya itu tinggi ba'diyah. Ba'diyah itu muakkad, tarawih itu bukan muakkad. Ba'diyah itu sunnah muakkad. Banyak orang meninggalkan ba'diyatul isya hanya ingin mengejar tarawih. Sholat dulu ba'diyah isya, habis ba'diyah isya baru tarawih. Begitu. Ya, jangan diputar-putar. Ya, sayang. Banyak orang yang meninggalkan ba'diyah itu hanya karena tarawih. Ya. Jadi sholat sunnah setelah isya itu jangan ditinggalkan. Kemudian atau si'atu alal iyal, sunnah untuk memperluas memberikan uang lebih kepada keluarganya, pada istrinya. Jadi bulan Ramadan kalau tak ada jangan dipaksa. Begitu. Ya, biasanya mungkin satu harinya itu misalkan berapa? Untuk uang makan itu 50.000, ya di Ramadan harus dilebihkan. Mungkin 70, mungkin 100, mungkin apa. Intinya lebih dimewahkan lagi di bulan suci Ramadan. Ke-17, tarkul lagwi wal musyatamah, meninggalkan sesuatu yang tak berguna. Tadi udah kita bahas, lalu sesuatu yang tak berguna di bulan Ramadan, makanya lebih baik tidur sebenarnya. Ya. Antum duduk-duduk ngomongkan orang, baik, bagus, balik tidur, selesai. Ya, itu kalau hadis itu dipakai naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, ya beginilah maknanya. Bukan berarti diartikan tidur ya, atau sendah. Perbandingannya itu daripada ngomongkan ini udah beda. Antum udah duduk, pertama ngomong bagus nih, kepanjangan, nah, lain cerita tuh. Pasti ngomongkan orang kayak nanti. Nah, daripada ngomongkan orang, balik tidur. Itu lebih afdol. Nah, itu tidur lebih bagus daripada bangun. Kalau yakin bakal maksiat, lebih baik tidur, selesai. Ya, bagus ngaji lah Pak Ustadz, itu tak usah tanya lagi kalau ngaji. Bukan perbandingannya. Antum dikasih durian sama langsat. Itu ya pilih durian lah langsat. Ya, perbandingannya bukan itu. Ini perbandingannya dosa dengan tidur. Jangan dibandingkan dengan Quran. Jangan. Ini itu lain lagi perbedaannya. Ya. Jadi kalau udah ada kawan ngajak ngomong yang ngalor ngidul, ngelantur apa, tinggalkan. Tidur lebih bagus sudah daripada banyak dosa. Sayang. Ya. Wal musyatamah, ada orang mencaci, bahkan dikatakan di sini ada orang mencaci, bilang saya puasa. Fa in syatamahu ahadun fatadzakkar biqalbihi annahu shaim. Ya Allah, puasa ya Allah, puasa ya Allah, puasa ya Allah, puasa ya Allah. Nah, jadi kalau ada orang ngacau-ngacau, ya Allah, nanti tunggu kau buka ya. Tak ada, bukan begitu. Ya, bukan berarti habis buka boleh. Tunggu loh ya. Jangan ngomongkan orang. Nanti kita habis buka ya lah ngomongkannya. Malam ya sama lah. Ini melatih Ramadan ini madrasah. Ramadan ini tarbiyah, pendidikan yang Allah berikan kepada kita, pendidikan kita menahan hawa nafsu, menahan segalanya itu ada di bulan Ramadan. Nah, berhasil atau tidak kita selama 30 hari ini tergantung pada diri kita. Terakhir, ini tak boleh banyak-banyak, Bu. Ini Bapak ini puasa nih. Itu berat kalau puasa nih, terlalu panjang lebar. Okay. Faidatun.
Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sahibul Ihya, ya, beliau mengatakan di sini dikatakan yanqasimu shaum ila salasati aqsam. Sebagai penutup, puasa itu dibagi menjadi 3 bagian, 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul umum, shaumul khusus, al-khawas, shaumul khususil khusus, khawasul khawas. Puasa awam adalah puasa yang hanya menahan lapar dan haus. Ini yang tadi kita bahas. Ada lagi tingkatan yang kedua. Puasanya orang-orang khusus, bahwa shaumu anil ma'asi. Dia bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi dia bisa menjaga anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Berarti dia naik tingkat yang kelas yang lebih atas lagi. Ada lagi shaumul khawas. Tingkatan yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Wahwa shaumu amma siwallah. Dia berpuasa tingkatannya bukan lagi tingkatannya dengan manusia, udah. Dia hanya sama Allah aja. Dia tidak lagi peduli dengan makanan, dia tidak peduli lagi dengan minuman, tidak ada. Makanan itu hanya membatalkan saja. Itu yang dilakukan oleh Imamul Bukhari. Kayaknya Imam Bukhari itu dalam 1 minggunya ke kamar mandi itu cuma 2 kali. Kenapa? Puasa terus. Dan kalau berbuka, Imam Ghazali itu pakai los. Los itu ya macam korma lah. Besarnya itu 3 butir korma. Makan selesai, minum, udah. Ngaji lagi, kaji lagi Quran, kaji lagi hadisnya semua. Begitu terus. Puasa lagi, puasa lagi, puasa. Jadi ya wajar kalau ke kamar mandinya seminggu 2 kali. Kalau kita sehari 3 kali. Itu menunjukkan makannya banyak. Iya. Tak bisa dipukiri. Ya begitulah kita puasanya kita. Bayangkan puasa subhanallah. Ya, tengok takjil lu. Ramai. Apa dibeli? Berputau makanan. Gitu. Padahal kalau tadi makan betul. Memang betul gak ada yang di medsos sekarang tuh kan. Puasa 14 jam ya, dengan seteguk air udah hilang rasanya tunggu. Makanan tuh sudah tidak enak lagi udah. Biasa. Macam mungkin begitulah kali gambaran hidup ya. Gambaran hidup ya begitulah. Kejar padahal tak ada gak macam mana sebenarnya. Udah dapat tak ada gak macam mana. Boleh buktikan dia lah. Apa yang antum pengen kan? Semewah apapun. Dikejar, mati, banting, tulang, lintang, pukang, tunggang, langgang, dapatkannya, meper sampai, udah dapat, biasa ya, ya begitu, apa cantik betul, udah selesai dapat, udah habis, ya memang begitu dunia, mau ngapa lagi dunia, mau habis nyaman, tak ada, dunia ya memang begitu, ya. Tidak bisa dunia ya seperti itulah. Maka kalau tingkat yang ketiga nih bukan ada ya. Kalau kita ini masih ada makan jalan terus. Ya. Tapi ingat sebanyak-banyaknya makanan yang antum buat futur, buat iftar, kalau tak ada kormanya tak ada guna. Semua. Antum bingke berendam, bingke ini apa lagi? Kayak kuah apa namanya es tebu, es teh. Apa lagi es buah campur ini lagi pisang ini pokok beliau lah antum saya sebutkan semua ni kan semua cukup nih ya ada kue buah gorengannya ini semuanya tapi tak ada korma sirna semua itu sirna tak ada guna batalkan dengan korma itu paling afdol payah Pak Ustadz dapat korma banyak Pak Tony itu banyak yang jualan korma selonggok koma antum cari bilang koma tak ada mampu dia koma selonggok koma ya beli koma ya, saya tak suka Pak Ustaz suka kan macam mana tak suka makanan Nabi tak suka lidah bahaya tu kalau tak suka makanan Nabi saya harus minum TS Pak Ustaz ini berat ni dudi lo TS tu dudi koma lo nya nah batalkan beli koma tak koma ajwa ke apa ke koma Nabi ke pokok koma lah alah Pak Ustaz sakit gigi saya antum beli koma murah jangan beli koma murah-murah
banyak tu apa, gula merah dah. Sakit gigi, beli kurma mahal sikit. Ya kan tak ada banyak. 30 butik, kalau sebutik kurma sehari kan cukup. Ya, sebutik lah. Paling afdol 3 atau 5 atau 7. Banyak pernah kalau 7 tu. Gitu. 3 ya lah. Intinya tadi puasa khawasul khawas. Ini berat ini. Paling kita yang kedua ya lah. Tak apa-apalah yang kedua nih. Ya, yang penting nahan lapar haus, berusaha jaga mata, berusaha jaga langkah kaki, berusaha menjaga hati kita, berusaha menjaga lisan kita, cukuplah. Masalah makanan itu pribadilah. Saya tak bisa Pak Ustaz, kalau ini dah puasa makanan harus banyak, kalau tak banyak saya tak bisa, itu katilah. Mau diapakan lagi, kan begitu. Ya, kalau kita ingat yang ketiga ni berat. Dia puasa cuman puasa udah tak ada mikiran buka. Kasih air putih sama 3 butir kurma pun jadi. Macam mana sih kita? Kalau kita tak melepah dibuat ya apa nak itu berat. Kalau kita berat. Ya, kalau mau yang ke tingkatan yang ketiga boleh. Ini kalau apa namanya tu? Kalau tingkatan hotel tu mungkin apa namanya tu? Presiden Swiss apa namanya? Suite yang apa namanya? Kamar di dalam kamar itu mah tu. Itu tuh. Jadi tingkatannya tuh bukan VIP lagi ada tuh. Ini tingkatan paling tinggi dah tuh. Dia tak ada mau puasa apa. Macam Imam Ali karamallahu wajhah ketika lebaran Sayyidina Umar nangis mandang. Sayyidina Ali cuma makan roti kering sama air putih. Ya Ali, ini lebaran nih. Apa macam gini? Kata Imam Ali, kemarin aku lebaran, besok aku lebaran, hari ini pun aku lebaran. Di mana hari aku tak maksiat kepada Allah, disitulah aku hari raya. Oh, berada nih. Ini omongan agak tinggi nih. Kan gitu. Kan di mana hari aku tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melanggar aturan Allah, disitulah aku hari raya. Ini ya betul. Engkau hari raya hari ini. Bagiku kemarin aku hari raya. Besok aku hari raya. Hari ini aku hari raya. Oh, itu dah berada. Itu ungkapan orang-orang yang sudah betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ya, kenikmatan ibadah itu kepada kita. Intinya Ramadan itu lazzatul ibadah. Itu yang kita minta, Pak. Kita pernah merasakan nikmatnya maksiat. Ya. Minta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana dulu aku pernah merasakan nikmatnya sebuah kemaksiatan, rubahlah ya Allah menjadi sebuah kenikmatan ibadah yang aku lakukan. Itu pernah merasakan nikmatnya maksiat. Pernah. Kita pernah melakukan sebuah hal yang mungkin itu kurang berguna, tapi kita melakukannya itu nikmat betul. Sampai tak terasa. Saya pernah Bapak Ibu main gaple. Nah, ini main gaple. Main gaple itu dari jam 9 sampai jam 3 subuh. Iya, berjepit. Ya. Nikmat. Nikmat betul. Ya, nikmat. Ya Allah. Lau tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya, tidak ada guna kan? Tapi kan ada satu kenikmatan. Ya. Bagaimana kalau seandainya kenikmatan itu Allah ganti dengan baca Quran? Itulah yang dirasakan oleh para salafun saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Jangan tanya macam mana nikmat. Jangan tanya tadi Imam Syafi'i kenapa dia kuat. Nikmat. Kalau Imam Syafi'i tanya lagi, apakah kuat buka FB itu lama-lama? Bingung juga Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Syafi'i, apa kau buat tuh? Apa yang kau pandang tuh? Yang dipandang hak orang lain. Ini orang lain. Habis-habis. Buka lagi. Pindah yang sana aplikasi sini, pindah aplikasi sebelah. Pindah lagi ini, pindah lagi sebelah. Dari jam 9 sampai jam 4 sore, tak habis-habis.
Kalau Imam Syafi'i pun bingung, enggak bisa kok betah dengan benda itu, ya kata. Kan dibalik tuh. Kalau kita kan bingung sama Imam Syafi'i, kok bisa ya dia baca Quran lama gitu ya? Sama gak Imam Syafi'i pun bingung gak sama kita? Kan begitu. Makanya kata-kata saya ingat betul sama guru saya, Habib Ali Masyhur. Kalau ada orang ditanya, hari ini kau mau ngapa? Dia jawabnya bingung. Itu orang gila, kata dia. Misalkan nih saya tanya nih, Pak, hari ini kegiatannya apa? Tak tahulah ya. Apa ya hari ini, ya, kata dia. Itu orang gila tuh. Separuh gila dah tuh, kata dia. Kok bisa hari ini dia tak tahu nak buat apa? Kok ada orang yang tak tahu gitu, tak schedule, tak ada schedule dalam harinya, program hidup itu tak ada. Itu orang separuh gila dah, kata beliau. Jadi kalau kita tanya kawan, saya sering ngurau kawan saya tuh, besok kau nak kemana? Tak tahu lah Beb ya kemana ya. Gila kau ni. Ngapa pula Beb? Iyalah, masa kau tak tahu nak kemana besok? Bangun subuh. Habis bangun subuh, ini kajian. Habis kajian mungkin ente olahraga. Habis olahraga, ente istirahat. Itu namanya kegiatan. Habis ini mungkin ikhtiar cari rezeki. Itu ya. Ini tak tahu. Masih tak tahu. Bahkan siang ditanya pun, sore ini mau kemana? Tak tahu. Kok bisa tak tahu tu ya? Murah benar waktunya tu. Ya. Kalau kata orang barat bilang time is money, waktu itu adalah uang. Itu kalau dalam Imam Ali mengatakan al waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Fa in lam taqta faqata'ak. Kalau kau tak nyembelihnya, dia nyembelih kau dulu. Itu. Jadi bukan hanya sekedar duit, bukan pedang. Jadi waktu itu mahal. Ada satu kitab namanya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Quddah. Tebal kitabnya segini. Tebal segini. Abu Quddah. Abul Fattah Abu Quddah. Itu beliau menulis judul kitabnya Qimatuz Zaman. Berharganya waktu. Ini para ulama nih Bu. Kalau udah masuk Pak, bulan Ramadan, dia tuh pengen beli waktu. Kalau ada yang jual waktu, dia pengen beli. Karena waktu dia tuh udah tak cukup. 24 jam yang Allah kasih dia tuh, dia tak cukup dah. Karena aku beli waktu lagi 26 jam, 28 jam. Untuk, kalau bisa dia yang beli waktu tuh, itulah. Para ulama-ulama tuh. Bahkan kalau dia ada seorang ulama di Yaman, dia kakak beradik. Habib Husain bin Thohir sama Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau ngaji bareng, belajar, dia kalau makan tidak bisa sama-sama. Satu makan, satu baca kitab. Gantian, selesai. Ke kamar mandi pun sampai begitu. Jadi udah ke kamar mandi itu dia make satunya. Biar yang di dalam ada dapat ilmu. Kalau kita kan tak ada kamar mandi. Kalau tak ada rokok, HP dibawa. Kamar mandi main HP. Atau berat urusannya dah. Tapi ada kawan saya bilang, saya punya ustaz, degil gak ustaz tuh? Waktu kemarin, asal kamar mandi bawa HP. Tanya sekawan saya, Ustaz, apa pula bawa HP terus kamar mandi? Iyalah, daripada terbengong, kan sayang waktunya, kata dia. Betul gak ya, kata saya. Daripada waktu kosong kan, bukan dia. Tapi tak bagus ya, janganlah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya, ambillah waktu Ramadan ini, jangan ditinggalkan sia-sia begitu saja, pelan-pelan, perlahan-lahan. Gunakan waktu Ramadan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sehat wal afiyah untuk kita bisa melaksanakan ibadah siyam. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Untuk salamnya banyak. Sikit ya. Silakan Haji. Dalam hal puasa itu ya ngomong lah itu saya rasa mungkin itu mengenai tapi yang susah itu menurut saya bagi materi sebab materi ini kan bisa juga kalau secara fikih itu apakah pandangan satu kali, dua kali dan seterusnya ini betul-betul dan menjauhkan supaya jangan sampai puasa. Assalamualaikum.
tadi kita berbicara tentang pandangan. Ya. Pandangan yang seperti apa yang dimaksud? Pandangan an-nadhar bisyahwah. Artinya pertama, memandang yang pertama yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pandangan di mana kita dalam bentuk muamalah. Muamalah itu apa? Transaksi, ya, berjualan, interaksi kita kepada orang. Misalkan ibu, bapak, misalkan orang yang berada di pekerjaannya berinteraksi kepada resepsionis atau apa, tak mungkin lah resepsionis begini. Bapak kamar berapa? Kamar 6. Bapak tinggal di mana? KTP-nya Pak. Ngapa kau tunduk terus? Pak, saya menjaga mata Pak. Tak bisa lah. Ini namanya tidak seperti itu. Jadi muamalahnya harus dapat. Yang tidak diperbolehkan itu melebihi daripada muamalah. Bapak misalkan beli takjil. Misalkan nih beli takjil. Pas pula ya, koma yang jual perempuan. Nah, berapa ini? 30 kata dia kan. Ya, udah dapat selesai nih, balik kan. Manis pula yang jualannya. Ah, ini yang tak boleh nih. Kalimat manis pula ini yang jadi bahaya nih, yang dosa ya ini nih. Kalau tadi tak ada. Berapa Kak? Berapa Bu? Silakan kan? Oh, 30. Tak kurang ke 25 ya? Boleh, kita 25 dah. Udah selesai dah nih. Ambil duit, terima kasih dah. Manis pula yang jual. Ini. Jadi berlebih itu tak boleh. Jadi kalau muamalah tak apa-apa. Antum pergi keluar kerja pakai motor. Baru gak dengar tadi. Kata Ustaz harus jaga pandangan. Tundukkan pandangan. Tunduklah bapak keluar rumah. Nabrak tiang listrik situ tempat Pak Haji tadi ngumpul kata dia. Ya, salah seorang bukan salah saya. Gitu. Jadi ada pandangan, maksud pandangan menyengaja untuk betul-betul kita melihat dengan tamattu. Tamattu itu berniat senang gitu. Pandang. Oh, cantik kan. So, ini bagus nih. Usahakan untuk menundukkan pandangan. Memang betul, ada hadisnya memang betul. Lakal ula walakasani. Untukmu yang pertama, tapi tak ada yang kedua. Betul. Pertama, rezeki. Habis itu tundukkan. Ini tanda. Pertama Pak Ustadz, lamakan sikit. Pertama tapi lama. Maksud pertama itu langsung ditundukkan. Kan begitu. Jadi begitu pemahamannya. Ya, sekedar interaksi muamalah boleh, tidak apa-apa. Apapun lah bentuknya. Tapi yang tidak diperbolehkan melebihi daripada muamalah. Wallahu alam. Kira-kira seperti itu. Ya. Udah. Iya, bentar Bu. Ya baca. Saat pada saat bahagia dia lupa itu karena itu saat dia kan jadi iman itu lagi sekarang bagaimana kondisinya Pak Ustaz? Bagaimana caranya kita melihat ketenangan di dalam badan ini dalam batin kita dalam iman kita pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat kebaikan yang terluar. Yang pertama itu Bapak Ustaz. Bagaimana hukumnya baca Al-Qur'an adalah dalam pahala Pak Ustaz. Itu saja Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat kali Pak RT. Yang pertama, al-iman yazid wa yanqus. Ya, imannya begitu Bapak Ibu. Iman itu bertambah, iman itu berkurang. Makanya orang kalau tak bertambah di bulan Ramadan, imannya itu bahaya. Kenapa berbahaya? Karena hadisnya begini. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa futihat abwabun nar wa sufidatish syayatin. Apabila datang bulan Ramadan kata Rasulullah, maka Allah akan bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka dan Allah ikat setan. Apa sih maknanya itu? Apakah maknanya itu tekstual? Kalau pintu surga itu terbuka begitu, tutup pintu neraka itu tutup, setan itu diikat. Maknanya itu dalam kitab
Maqasidus Shaum, Al-Iz ibnu Abdus Salam, Al-Imam Iz Abdus Salam beliau mengatakan makna dibukanya pintu surga, dimudahkan bagi kita untuk berbuat ibadah. Mudah. Ya. Mudah betul. Tadi kita tengok ramai di mana-mana masjid. Makanya tadi saya pergi pun agak macet tuh. Kalau udah ketemu masjid tak bisa cepat kita. Kan orang kanggong. Tapi hari-hari biasa tak ada agak. Gitu. Ya memang dipermudah. Hati itu dipermudah oleh Allah, dan kita pun tak boleh kita ni kemana waktu tak ada Ramadan. Giliran Ramadan kita ni tak ada giliran Ramadan ada. Antum tak ada hak. Dia tamunya Allah. Ini rumahnya Allah, bukan rumah ente. Kalau dia datang ke rumah ente, boleh ente protes. Dia lagi datang ke rumah Allah. Allah lagi mengetuk pintu hatinya untuk datang ke rumahnya. Jadi ente tak perlu mengurus masjid. Kau duduk ke mana? Lama kau tak ada kedua dia. Bapak dia kata. Bapak, ini bukan rumah bapak. Bukan. Ini rumah Allah. Jadi tidak ada urusan. Dia datang, alhamdulillah. Memang begitu. Jadi Ramadan itulah tadinya itu dibuka pintu surga. Maknanya dimudahkan amalia surga. Wa ghuliqat, ditutup pintu neraka. Kenapa ditutup? Maknanya apa? Sulit orang itu untuk berbuat dosa. Sukar. Bukan tidak bisa. Tapi lumayan susah lah. Ya, lumayan payah lah. Dia mau begini malu. Ada rasa malunya tuh kuat. Dia tak puasa, dia nak minum tengah jalan. Malu. Paling dia minum tapi betapok misalkan. Banyak hal lah. Ya, kita tengok banyaknya rumah makan, kaki yang bergantungan, kepala tak ada. Kan di antaranya kan begitu. Wallahu a'lam kan. Itu tadi entah dia apa kan kita tak tahu. Pokoknya intinya berbuat dosa di bulan Ramadan itu malu. Tidak seperti bulan lainnya. Jadi kalau kebalikannya tadi, wasufidatis syayatin, selesaikan dulu hadisnya, diikatnya setan. Maknanya diikat setan itu apa? Setan itu merasa terikat, merasa terbelenggu ketika dia susah untuk mengganggu manusia tadi itu. Biasa dia kan nyaman nih. Terjatuhlah, kau minumlah, kau minum. Tapi kalau udah bulan puasa nih, dia merasa hancur hati dia. Alamak, kata dia. Ini dia merasa terbelenggu dia tuh. Saking putus asanya dia untuk menjerumuskan umat Nabi Muhammad untuk berbuat tak mampu dia, kalah dia. Nah itulah makna setan itu diikat. Jadi kembali lagi untuk mendapatkan predikat takwa di bulan Ramadan itu sebenarnya mampu karena Allah mudahkan segala aksesnya. Tapi kalau orang tak mendapatkan predikat takwa di bulan Ramadan itu, jadi berat sebenarnya. Berarti ada apa dia dengan Ramadan. Kemudian yang kedua, apa tadi itu? Baca Quran dalam hati. Baca Quran itu pakai suara, bukan dalam hati. Jadi kalau dia buang, itu merenung, bukan membaca. Merenung. Baca Quran itu pakai suara. Ya. Hasinul Qur'ana bi aswatikum, kata Rasulullah. Perindahlah Quran itu dengan suara. Jadi Nabi itu pakai suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ada suara. Lah, sejus. 10 menit sejus. Tak sejus renung. Just baca, Pak. Itu bukan baca, itu merenung. Ya, cuman dapat pahala mandang Quran, dapat mandang ya. Jadilah daripada mandang lain, mandang Quran gitu. Ya, jadi Quran itu dibaca. Wallahu a'lam. Terakhir ya. 1, 2, 3 terakhir. Assalamualaikum. Kedau mata. Apa? Salat witir 3. Iya, enggak apa-apa. Salat witir 3 enggak apa-apa. Karena salat witir itu ada 2 cara. Ada dipisah, ada disambung. Itu termasuk wasal dia. Dia menyambung. Tapi mana yang lebih afdal?
Yang lebih afdal itu dipisah, karena yang nyambung itu seperti menyerupai sholat maghrib. Tapi tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, kebanyakan memang beberapa masjid juga menyambung. Mungkin terbiasa dari orang-orang yang orang-orang tuanya dulu biasanya begitu kan. Berbeda masjid, berbeda tata cara. Tapi dua-duanya benar dan betul. Allah alam. Wallahu alam bis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.